Halo sahabat Andragogi dimanapun berada. Jumpa lagi dengan Andragogi Channel, Gerbang Ilmu Pengetahuan. Bersama saya Dr. Supriyadi MPD. Kali ini kita akan membahas tentang pengembangan dan pengolahan nilai hasil belajar. Topik ini merupakan pembahasan yang ada di kegiatan belajar 3 pada modul evaluasi pembelajaran Program Profesi Guru PPG tahun 2022. Modul ini kita beri nama dengan modul video karena antara video pembelajaran yang sedang Anda tonton ini dengan modul evaluasi pembelajaran berjalan seiring dan saling melengkapi. Modul video ini berupaya menyahuti 3 gaya belajar yang sering dialami banyak orang. Ada gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetis. Bagi Anda yang gaya belajarnya visual dan auditorial, maka keberadaan modul video ini sangat bermanfaat untuk memahami isi modul secara lebih mendalam dan menyeluruh. Baik, kita mulai proses pembelajaran kita. Kita mulai dari menjelaskan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran pada kegiatan belajar 3 ini adalah mampu mengevaluasi masukan, proses dan hasil pembelajaran yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan mahasiswa didik dengan menerapkan asesmen autentik serta memanfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam. Sub capaian pembelajaran, nanti selama proses pembelajaran ini kita akan mampu menganalisis langkah-langkah pengembangan instrumen penilaian hasil belajar. Yang kedua, mampu melakukan analisis tes hasil belajar dengan berbagai teknik. Dan yang ketiga, mampu melakukan pengolahan nilai hasil belajar. Dan yang terakhir, mampu menganalisis pelaksanaan program tindak lanjut. Bagian pertama, kita mulai dengan membahas pengembangan instrumen penilaian hasil belajar. Langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam pengembangan tes hasil belajar adalah: pertama, kita lakukan pembuatan tabel spesifikasi pertama kali. Tabel spesifikasi adalah tabel yang memuat ruang lingkup materi atau pokok bahasan dan aspek tingkah laku yang akan dievaluasi beserta proporsionalitasnya atau keseimbangan jumlah soal pada tiap materi dan aspek tingkah lakunya, sebagaimana taksonomi Bloom atau taksonomi yang dikemukakan oleh Anderson. Tabel spesifikasi ini dibutuhkan jika akan menyusun soal dalam jumlah banyak, sebagaimana soal pilihan ganda yang dikombinasikan dengan esai. Langkah-langkah pembuatan tabel spesifikasi. Pertama, menentukan pokok bahasan atau materi pelajaran dengan prosentasenya pada masing-masing materi. Nanti akan kita lihat pada bentuk tabel itu sendiri, implementasi dari langkah-langkah ini. Yang kedua, menetapkan jumlah total soal yang akan disusun. Kita akan tetapkan berapa total soal yang akan kita susun. Yang ketiga, menetapkan level aspek tingkah laku yang ingin diukur. Yang keempat adalah menetapkan jumlah soal pada masing-masing level. Nah, kita coba lihat contoh tabel spesifikasi. Misalkan kita memiliki 5 KD. Ada KD 1, ada KD 2, ada KD 3, KD 4, dan KD 5. Masing-masing KD kita beri persentase masing-masing sesuai dengan jangkauan dari KD tersebut. Misalnya untuk KD 1 kita tetapkan 10%, KD 2 15%, KD 3 20%, KD 4 25%, dan KD 5 adalah 30%. Total persentase ini tetap 100. Kemudian pada aspek kognitifnya, misalnya
pada C1, C2, C3, C4, C5, dan C6, nanti juga kita tetapkan persentase masing-masing. Dengan total persentase juga tetap 100. Nah, nanti masing-masing tingkatan taksonomi ini dibanding dengan KD yang dimiliki, kita dapat melihat sebaran dari soal yang akan kita tetapkan. Misalnya untuk KD1 pada tingkat C1 nanti akan kita tetapkan satu soal. Untuk KD1 di C2 satu soal, KD1 C3 satu soal, KD1 C4 satu soal, KD1 C5 juga satu soal, dan pada KD1 ini tidak kita tetapkan soal untuk tingkat C6. Sehingga nanti total soal untuk KD1 adalah 5 soal. Pada KD2 juga begitu. Kita tetapkan termasuk C6. Ini hanya pilihan saja. Jika kita ingin menetapkan KD1 memiliki C6, nah, kita bisa membuat soal untuk C6 pada KD1. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa soal yang kita susut ada 50 soal yang terdistribusi nanti 6 soal C1, 8 soal C2, 10 soal C3, 14 soal C4, 7 soal C5, dan 5 untuk soal C6. Penetapan persentase pada masing-masing level kognitif didasarkan pada usia dan tingkat pendidikan. Sedangkan penetapan persentase untuk materi didasarkan pada banyak sedikitnya materi. Jadi semakin luas materi, maka nanti akan memungkinkan semakin banyak soal yang akan kita buat. Yang kedua, merumuskan indikator. Mengacu pada tabel spesifikasi yang sudah kita buat terdahulu, guru kemudian merumuskan indikator yang disesuaikan dengan KD dari masing-masing materi pelajaran. Indikator yang dirumuskan harus menggambarkan level kognitif seperti yang sudah ditetapkan jumlahnya dalam tabel spesifikasi di atas. Dalam merumuskan indikator, perlu diperhatikan unsur behaviornya agar menggunakan kata kerja operasional sesuai dengan level kognitifnya. Karena dari indikator behaviornya ini, guru dapat merumuskan soal untuk objektif maupun esai secara valid. Merumuskan soal. Berdasarkan indikator yang sudah dirumuskan, guru kemudian merumuskan soal untuk mengukur kemampuan hasil belajar siswa dari aspek kognitif, baik dalam bentuk tes objektif, pilihan ganda, dan lain sebagainya, maupun tes esai. Yang keempat yang harus kita persiapkan adalah melakukan uji coba soal. Setelah dinilai baik secara konstruksi, isi, dan bahasa, maka selanjutnya dilakukan proses uji coba ke lapangan dengan tujuan agar mendapatkan data empirik tentang kualitas butir soal yang disusun. Nanti akan kita pelajari bagaimana melihat kualitas sebuah tes yang kita susun. Yang kelima, melakukan analisis butir soal. Berdasarkan hasil uji coba instrumen dengan menggunakan beberapa teknik analisis butir soal, maka dapat diketahui kualitas butir soal yang ada dan selanjutnya dapat dilakukan proses klarifikasi butir untuk ditindaklanjuti. Yang keenam, memperbaiki soal. Berdasarkan hasil dari analisis butir soal tersebut, maka dapat diketahui butir-butir soal yang sudah baik, yang belum baik nanti wajib dikeluarkan dari instrumen. Dan butir yang belum baik dapat diperbaiki untuk dapat dimasukkan kembali menjadi seperangkat instrumen baik atau harus diperbaiki. Yang ketujuh adalah melaksanakan tes. Setelah mendapatkan instrumen tes yang berkualitas, langkah selanjutnya adalah melaksanakan tes dengan butir-butir soal yang sudah diperbaiki. Kedelapan, menafsirkan hasil tes.
Setelah mendapatkan hasil tes siswa dalam bentuk data kuantitatif, kemudian guru melakukan penafsiran terhadap skor yang diperoleh menjadi nilai. Inilah 8 langkah yang perlu kita persiapkan dalam menyusun sebuah tes. Kemudian, setelah tes dilakukan, tentunya tes tersebut perlu dilakukan analisis dari hasil tes itu sendiri. Kita masuki analisis hasil tes belajar. Setelah mengembangkan tes hasil belajar, kemudian diuji coba sampai akhirnya dilaksanakan tes, maka kita mendapatkan hasil tes belajar dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Untuk menganalisis hasil tes belajar, ada beberapa teknik analisis yang dapat kita gunakan, baik secara statistik maupun secara non-statistik. Salah satu cara menganalisis hasil tes adalah dengan menilai tes yang kita buat sendiri yang dilakukan sebelum atau sesudah tes ini diberikan kepada siswa. Menurut Suharsi Miarikunto, ada 4 cara melakukan penilaian terhadap tes yang kita buat sendiri, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan berikut. Di antaranya adalah, pertama, apakah banyaknya soal untuk setiap pokok bahasan atau tema sudah seimbang atau belum? Nah, pertanyaan ini penting karena berkaitan dengan keterwakilan materi pembelajaran. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi, maka kita perlu membuat tabel spesifikasi seperti yang sudah kita jelaskan. Yang kedua, apakah soal yang diberikan sudah sesuai belum dengan materi yang sudah disampaikan di kelas? Nah, pertanyaan ini penting karena berkaitan dengan validasi konten nantinya. Yang ketiga, apakah soal yang kita susun dapat menimbulkan kebingungan atau salah tafsir tidak bagi siswa? Pertanyaan ini juga penting karena berkaitan dengan kualitas soal nanti. Nah, pertanyaan keempat yang dapat kita ajukan untuk menilai tes kita sendiri adalah, apakah soal itu dapat dikerjakan oleh sebagian besar siswa atau tidak? Pertanyaan ini penting karena berkaitan dengan tingkat kesukaran soal. Pertanyaan nomor 1 sampai dengan 3 itu bisa saja diajukan sebelum tes dilaksanakan. Akan tetapi, pertanyaan nomor 4 dapat diajukan setelah tes dilaksanakan. Cara lain menilai tes. Selain teknik analisis di atas, ada beberapa teknik analisis lain yang dapat digunakan untuk menilai tes yang dibuat sendiri, yaitu menganalisis hasil tes dengan pendekatan statistik, baik analisis terhadap tes secara keseluruhan maupun analisis terhadap butir soal atau analisis per item tes. Di antara cara-cara tersebut adalah, pertama, analisis tingkat kesukaran. Yang kedua, analisis daya pembeda soal. Yang ketiga, analisis pola jawaban soal. Yang keempat, analisis validitas tes. Yang kelima adalah analisis reliabilitas tes. Kita akan bahas satu persatu, baik tingkat kesukaran, daya beda, pola jawaban, validitas butir, dan reliabilitas instrumen. Kita bahas yang pertama, tingkat kesukaran. Untuk tingkat kesukaran nanti kita bedakan untuk soal objektif dan soal esai. Kita bahas dulu pertama, tingkat kesukaran untuk soal objektif. Tingkat kesukaran soal adalah analisis tentang sejauh mana soal itu dijawab benar atau dijawab salah oleh peserta tes, sehingga dapat diketahui mana soal yang termasuk dalam kategori mudah, sedang, atau sulit. Untuk mencari tingkat kesukaran suatu soal dilakukan dengan membandingkan jumlah peserta tes yang menjawab benar dengan jumlah seluruh peserta tes. Tingkat kesukaran soal angkanya berkisar antara 0,00 sampai 1,00. Yang kemudian disebut dengan indeks kesukaran dengan simbol P. Indeks kesukaran 0,00 berarti soal terlalu sulit,
sehingga tidak ada satupun peserta tes yang menjawab benar. Sedangkan indeks kesukaran 1,0 berarti soal itu terlalu mudah, sehingga semua peserta tes menjawab benar soal tersebut. Sementara soal yang bagus itu adalah soal yang tidak terlalu mudah, juga tidak terlalu sulit, yaitu antara 0,30 sampai 0,70. Untuk menghitung tingkat kesukaran soal objektif, kita dapat gunakan rumus P sama dengan R bagi T. P adalah tingkat kesukaran butir soal, R adalah jumlah yang menjawab benar, T adalah jumlah keseluruhan peserta tes. Kita juga dapat gunakan kriteria sebagai berikut. 0,00 sampai 0,30 berada pada klasifikasi sukar, 0,31 sampai 0,70 itu klasifikasi tingkat kesukarannya sedang, 0,71 sampai 1,00 itu tingkat kesukarannya adalah mudah. Bagaimana cara menghitung tingkat kesukaran untuk soal objektif? Ini adalah salah satu contoh tingkat kesukaran soal. Ini jumlah siswa yang dites. Sebagai contoh kita ambil ada 10 siswa yang dites. Ini nomor butir soalnya. Ini skornya. Untuk jawaban benar kita beri nilai 1. Untuk jawaban salah kita beri nilai 0. Kita masukkan ke tabel. Untuk butir soal 1 dijawab oleh peserta tes dengan kesalahan ada 2, berarti ada 2 orang yang salah di sini, maka total yang benar adalah 8, maka P-nya adalah 0,8. Kemudian untuk soal 2 dijawab salah oleh 4 orang, maka P-nya 0,6. Soal nomor 3 begitu juga, ada 3 kesalahan, 0,7. Soal nomor 4 juga 0,7. Soal nomor 5, 0,5, karena ada 5 kesalahan. Soal nomor 6 nyaris tidak ada yang salah, sehingga nilai P-nya adalah 1,0. Soal 7, 0,4. Soal 8, 0,8. Soal 9, 0,9, soal 10, 0,6. Dengan demikian kita dapat lihat bahwa ada butir soal yang sedang, yang rendah, dan yang tinggi. Soal yang paling tinggi itu kita dapat identifikasi adalah soal nomor 6, sementara soal yang terendah itu adalah soal nomor 7. Oke, dengan demikian kita dapat pastikan bahwa yang berada pada taraf sedang itu hampir semua item soal, karena kalau kita lihat tabel konversinya tadi adalah tingkat kesukaran tes sedang itu 0,31 sampai 0,70, maka hasil analisis ini bisa kita simpulkan hampir semua soal berada pada tingkat kesukaran sedang. Hanya satu yang berada pada tingkat kesukaran tinggi, yaitu soal nomor 6. Tindak lanjut dari hasil penghitungan tingkat kesukaran, kita dapat lihat bahwa tindakan yang mesti dilakukan untuk soal-soal yang sukar adalah sebagai berikut. Butir soal tersebut di-drop atau dikeluarkan dan tidak digunakan lagi dalam tes hasil belajar yang akan datang. Kemudian, yang kedua juga bisa dilakukan, soal tersebut diteliti ulang, dianalisis, sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang menyebabkan butir soal tersebut terlalu sukar. Kemudian setelah dilakukan perbaikan kembali, butir soal tersebut dapat digunakan dalam tes hasil belajar yang akan datang. Yang ketiga, butir soal yang sangat sukar dapat diambil manfaatnya, yaitu dapat digunakan pada tujuan penyelenggaraan tes yang sifatnya sangat ketat. Baik, kemudian kita lihat tingkat kesukaran untuk soal esai.
Tingkat kesukaran soal dipergunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesukaran suatu soal. Tingkat kesukaran berkisar antara 0 sampai dengan 1. Makin besar tingkat kesukaran, maka makin mudah soal. Begitu pula sebaliknya. Tingkat kesukaran soal dapat diperoleh melalui perhitungan dengan rumus. Untuk tingkat kesukaran soal esai, kita lihat ada rumus tersendiri. Daya pembeda soal uraian diperoleh melalui perhitungan dengan menggunakan rumus TK sama dengan min dibagi skor maksimal. TK adalah tingkat kesukaran soal uraian. Min adalah rata-rata skor dari peserta tes. Skor maksimum adalah skor maksimum yang ada pada pedoman penskoran. Contoh, ada 6 peserta tes. Kita beri skor antara 1 sampai 15. Kita lihat ada yang dapat 3 paling kecil, ada yang dapat 15 paling tinggi. Nah, kita dapat lihat untuk Andri pada butir soal 1, 2, 3, dan 4 mendapatkan nilai 9, 10, 12, dan 10. Begitu seterusnya, silakan dilihat di tabel ini. Sehingga kemudian skor maksimum pada masing-masing butir itu yang sudah kita tetapkan. Untuk soal pertama itu skor maksimumnya 10. Untuk soal kedua skor maksimumnya 15. Dan untuk soal ketiga skor maksimumnya adalah 20. Dan untuk soal keempat skor maksimumnya adalah 25. Sehingga kemudian kalau kita jumlahkan masing-masing nilai siswa pada soal nomor 1 ini, maka rata-ratanya adalah 7,17. Nah, 7,17 ini dibagi dengan nilai skor maksimum yaitu 10. Jadi 7,17 dibagi 10, maka dapat 0,72. Jadi tingkat kesukarannya 0,72. Untuk soal kedua, lakukan juga penghitungan seperti tadi dan kita peroleh tingkat kesukarannya 0,62. Untuk butir soal 3 0,50. Untuk butir soal 4 0,28. Nah, dengan demikian maka kita bisa katakan bahwa kesimpulannya seperti ini. Untuk soal 1 dengan tingkat kesukaran 0,72 kita kategorikan dengan soal mudah. Untuk soal nomor 2, 0,62 sedang. Untuk soal nomor 3, 0,50 sedang. Sementara soal nomor 4, 0,28 terhitung sukar. Sahabat andragogi, pada pembahasan yang kedua ini kita akan membahas tentang analisis daya pembeda soal. Pada analisis daya pembeda soal juga sama dengan pembahasan sebelumnya. Kita bagi ke dalam soal objektif dan soal esai. Daya pembeda untuk soal objektif. Daya pembeda soal adalah kemampuan soal dalam membedakan antara kelompok atas, siswa yang nilainya tinggi, dengan kelompok bawah, siswa yang nilainya rendah. Artinya, sebuah soal dikatakan baik apabila soal tersebut dijawab benar oleh siswa yang nilainya tinggi atau pintar dan dijawab salah oleh siswa yang nilainya rendah atau bodoh. Sebaliknya, soal dikatakan buruk apabila soal tersebut dijawab benar oleh siswa yang nilainya rendah dan justru dijawab salah oleh siswa yang nilainya tinggi. Angka yang menunjukkan daya pembeda soal disebut dengan indeks diskriminasi yang diberi simbol D dan angkanya berkisar antara -1 sampai dengan +1. Jika indeks diskriminasi menunjukkan angka -1, maka ini berarti soal pada tes tersebut dijawab benar oleh semua peserta tes pada kelompok bawah dan sebaliknya dijawab salah oleh semua peserta tes pada kelompok atas. Begitupun sebaliknya, jika indeks diskriminasi menunjukkan angka +1,
maka ini berarti soal pada tes tersebut dijawab benar oleh semua peserta tes pada kelompok atas, dan sebaliknya dijawab salah oleh semua peserta tes pada kelompok bawah. Kemudian, jika indeks diskriminasi menunjukkan angka 0, maka ini berarti soal pada tes tersebut tidak memiliki daya pembeda sama sekali, karena jumlah peserta tes yang menjawab benar pada kelompok atas sama dengan jumlah peserta tes yang menjawab benar pada kelompok bawah. Rumus untuk mencari indeks diskriminasi adalah D sama dengan BA bagi JA dikurang BB bagi JB. D adalah indeks diskriminasi, BA menunjukkan jumlah peserta tes, siswa kelompok atas yang menjawab benar, JA jumlah seluruh peserta tes, siswa kelompok atas, BB jumlah peserta tes atau siswa kelompok bawah yang menjawab benar, JB adalah jumlah peserta tes atau siswa pada kelompok bawah. Untuk mempergunakan rumus di atas, langkah pertama yang dilakukan adalah membagi kelompok atas dengan kelompok bawah. Kelompok atas ditentukan berdasarkan jumlah skor total yang paling tinggi pada suatu tes, dan sebaliknya kelompok bawah ditentukan berdasarkan jumlah skor total yang paling rendah pada suatu tes. Jumlah kelompok atas dengan kelompok bawah haruslah sama, sehingga jumlah peserta tes harus genap, dan jika ganjil maka harus dibuang satu atau dihilangkan satu, sehingga kedua kelompok ini harus sama-sama genap. Cara membagi kelompok atas dengan kelompok bawah tergantung pada jumlah seluruh peserta tes. Jika jumlahnya di bawah 100 orang, maka pembagian kelompok dilakukan dengan 50-50 atau 50%-50%. Tetapi jika jumlahnya di atas 100 orang, maka pembagian kelompok dilakukan dengan mengambil 27% pada masing-masing kelompok atas dan bawah. Misalnya, jika jumlah peserta tes adalah 150 orang, maka jumlah kelompok atas dan bawah masing-masing sebanyak 40 orang. Sisanya yang 70 orang tidak perlu diperhitungkan lagi. Kita lihat berikutnya adalah contoh daya beda soal. Suatu tes menunjukkan hasil sebagai berikut. Kita dapat lihat ada 10 siswa, kemudian ada 20 skor item. Di setiap butir soal ini ada skor masing-masing item. Jika benar 1, jika salah 0. Pada item 1, total siswa yang menjawab benar adalah 7. Soal nomor 2, 4, dan silakan dilihat seterusnya. Skor totalnya adalah 11, 11, 15, 16, 16, 12, 11, 16, 12, dan 15. Berdasarkan tabel ini, maka pembagian kelompok dilakukan sebagai berikut. Pembagian kelompok didasarkan pada skor total. Kita bagi seperti ini. Nilai atas adalah 16, 16, 16, 15, 15. Karena pesertanya kebetulan 10, maka ada 5 orang satu kelompok. Kelompok nilai tertinggi berada pada satu kelompok yang disebut dengan kelompok atas. Kemudian yang mendapatkan nilai 12 dan 11 itu masuk ke kelompok bawah. Kemudian jika kita akan mencari indeks diskriminasi untuk soal nomor 8, kita balik. Kita akan mencari indeks diskriminasi untuk soal nomor 8. Karena indeks diskriminasi ini per soal,
Jika kita akan mencari indeks diskriminasi soal nomor 8, maka diketahui BA3, BA adalah kelompok atas yang menjawab benar. Sementara JA adalah jumlah kelompok atas, BB adalah kelompok bawah yang menjawab benar. Jadi BA, JA, BB, JB. Harusnya ini JB, jumlahnya juga 5. Maka kemudian indeks diskriminasi itu sama dengan 3 dibagi 5 kurang 2 dibagi 5 sama dengan 0,6 dikurang 0,4 sama dengan 0,2. Kalau kita lihat tabel kriteria indeks diskriminasinya, maka kita bagi 0,70 sampai 1 itu klasifikasinya excellent, yaitu daya pembedanya lemah. Sementara untuk 0,41 sampai 0,69 kita sebut good, daya pembedanya yang cukup atau sedang. Untuk 0,21 sampai 0,40 satisfactory, daya pembedanya yang baik. Kemudian 0,00 sampai 0,20 pure, daya pembedanya kurang sekali. Atau bertanda negatif, daya pembedanya justru negatif atau jelek sekali. Nah, pada hasil ini kita lihat bahwa daya pembedanya justru berada pada 0,2, yaitu pure, daya pembeda yang baik sekali. Semua indeks diskriminasi yang menunjukkan angka negatif, maka berarti soal tersebut buruk, sehingga sebaiknya tidak digunakan atau dibuang, atau jika memungkinkan harus direvisi terlebih dahulu. Bagian berikutnya adalah analisis daya pembeda untuk soal esai. Untuk soal esai, indeks yang menunjukkan tingkat kemampuan butir soal yang membedakan kelompok yang berprestasi tinggi atau kelompok atas dari kelompok yang berprestasi rendah atau kelompok bawah di antara para peserta tes. Daya pembeda soal dapat diukur melalui selisih proporsi jawaban yang betul yang diberikan testi pada kelompok atas dan kelompok bawah. Indeks daya pembeda soal berkisar antara -1 sampai dengan +1. Menghitung tingkat kesukaran untuk soal esai. Daya pembeda soal uraian diperoleh melalui perhitungan dengan menggunakan rumus DP sama dengan min A kelompok atas dikurang dengan min B kelompok bawah dibagi dengan skor maksimum. Jadi DP itu daya pembeda soal uraian, min A itu rata-rata skor testi pada kelompok atas, min B itu rata-rata skor testi kelompok bawah, dibagi dengan skor maksimum yang ada pada pedoman penskoran. Kita lihat tingkat kesukaran pada sebuah tes. Ada 6 siswa yang ikut tes dengan 4 soal. Kemudian ada perolehan skornya. Perolehan skor ini kemudian dilakukan penjumlahan skor total, maka kemudian dapat dikelompokkan 3 siswa dengan kelompok atas, 3 siswa dengan kelompok bawah. Sama seperti daya beda tadi, kita juga menggunakan skor maksimum. Untuk soal nomor 1, 10, soal nomor 2, 15, soal nomor 3, 20, dan soal keempat, 25. Kemudian kita hitung min kelompok atas. Min kelompok atas ini adalah hasil rata-rata dari kelompok atas pada skor butir 1. 10 tambah 9 tambah 8, kemudian dibagi 3. Kemudian min kelompok atas pada soal kedua. Min kelompok atas pada soal ketiga. Keempat juga begitu. Kemudian min kelompok bawah pada soal 1, pada soal 2, soal 3, dan soal 4. Setelah kita hasilkan itu, maka kita masukkan ke rumus. Berarti, seperti yang ada di rumus, min A dikurang min B dibagi skor maksimum. Berarti
9 dikurang 5 dibagi 10, hasilnya 0,37 untuk soal nomor 1. Soal nomor 2 0,40, soal ketiga 0,37, dan soal keempat 0,24. Maaf, ini ada sedikit kesalahan. Setelah melalui penghitungan tingkat kesukaran soal di atas, maka diperoleh hasil hitung sebagai berikut. Untuk nomor butir soal 1, tingkat kesukarannya 0,37, statusnya adalah sedang. Untuk butir soal 2, dengan tingkat kesukaran 0,40, dengan tingkat kesukaran baik. Soal nomor 3, 0,37, dengan tingkat kesukaran sedang. Soal nomor 4, 0,24, dengan tingkat kesukaran juga sedang. Baik, sahabat andragogi, kita bahas pembahasan yang ketiga, yaitu analisis pola jawaban. Analisis pola jawaban adalah analisis terhadap distribusi jawaban peserta tes terhadap soal pilihan ganda. Dengan menganalisis pola jawaban soal, maka akan diketahui efektivitas opsi kunci dan opsi pengecoh atau distraktor, sehingga dapat digunakan atau dibuang opsi tersebut. Ada 3 hal yang dapat dianalisis dari pola jawaban soal ini, yaitu pertama, opsi kunci. Opsi kunci dikatakan efektif apabila dipilih oleh minimal 30% dan maksimal 70% oleh peserta tes. Hal ini sejalan dengan tingkat kesukaran soal yang dianggap baik antara 0,30 sampai 0,70. Selain itu, opsi kunci juga harus menunjukkan bahwa jumlah peserta tes kelompok atas harus lebih banyak dari jumlah peserta tes kelompok bawah. Hal ini sejalan dengan daya pembeda soal. Yang kedua, opsi pengecoh atau distraktor. Opsi pengecoh dikatakan efektif apabila dipilih minimal 5% dari seluruh peserta tes. Artinya, jika ada opsi pengecoh dipilih oleh kurang dari 5% peserta tes, maka dianggap buruk karena berarti daya kecohnya sangat rendah. Yang ketiga, omit. Omit adalah soal yang tidak diisi oleh peserta tes. Omit dapat ditolerir apabila jumlahnya tidak lebih dari 10%. Tetapi jika omitnya lebih dari 10%, maka diasumsikan ada yang salah dengan soal tersebut. Misalnya, ada 2 jawaban yang benar, atau mungkin tidak ada jawabannya sama sekali di antara opsi yang diberikan oleh soal. Kita bahas tentang distraktor atau pengecoh. Fungsi pengecoh terdapat pada tes objektif dalam bentuk alternatif pilihan jawaban atau option. Pilihan jawaban dalam tes objektif berkisar antara 3 sampai 5 buah. Ini tergantung pada tingkat usia peserta tes atau level pendidikan peserta tes. Dan dari kemungkinan jawaban yang terpasang pada setiap butir item itu, salah satunya adalah jawaban betul dan sisanya adalah jawaban salah. Jawaban salah dikenal dengan istilah pengecoh atau distraktor. Distraktor akan berfungsi jika sekurang-kurangnya dipilih oleh 5% peserta tes atau siswa. Atau yang kedua, lebih banyak dipilih oleh kelompok bawah. Nah, rumus untuk menghitung distraktor itu adalah distraktor sama dengan jumlah jawaban dibagi jumlah siswa dikali 100. Contohnya, jumlah jawaban ada 2, artinya yang menjawab jawaban distraktor itu adalah 2, sementara jumlah siswa adalah 10, dikali 100, maka jumlah distraktor itu adalah 20%. Contohnya ini, untuk soal nomor 1, kunci jawabannya adalah B. Untuk soal nomor 2, C, 3A, 4D, 5B, 6C, 7A. Opsinya ada 4 opsi,
A, B, C, D. Kita menggunakan 4 option. Untuk option A yang menjawab 2 orang, untuk option B menjawab 7 orang, untuk option C menjawab 1 orang, dan option D 0. Sementara kunci jawabannya adalah B. Berikut untuk soal nomor 2 yang menjawab jawaban A 0, jawaban B 0, jawaban C 9, jawaban D 1. Padahal kunci jawabannya adalah C. Nah, dari data ini kita dapat analisis sebagai berikut. Untuk soal pertama, 20% menjawab A. Option C ada 10%, dan untuk option D 0, tidak ada yang memberikan jawaban. Untuk soal kedua juga kita dapat lihat, untuk soal ketiga juga dapat kita lihat. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa hasil analisis seperti yang terlihat pada tabel ini membuktikan bahwa ada beberapa option di antara soal-soal ini yang memiliki skor persentase di bawah 5%, seperti option A dan B pada soal nomor 2, option C pada soal nomor 4, dan option D pada soal nomor 1, serta option D pada soal nomor 5. Option-option yang dengan pilihan di bawah 5% ini membuktikan bahwa fungsi destructor tidak berfungsi dengan baik. Baik, sahabat andragogi, kita bahas pembahasan yang keempat, analisis validitas tes. Validitas berasal dari kata valid yang secara bahasa dapat diartikan dengan sahih atau tepat. Sedangkan menurut istilah, valid berarti mampu mengukur apa yang seharusnya ingin diukur. Dengan demikian, maka validitas adalah tingkat kevalidan, tingkat kesahihan, atau tingkat ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Misalnya, jika kita ingin mengukur tinggi badan, maka alat ukur yang valid adalah meteran. Dalam penilaian pembelajaran, validitas tes hasil belajar berarti tingkat kesahihan suatu tes. Tes hasil belajar dikatakan valid apabila alat evaluasi atau soal-soal yang membangun tes tersebut mampu mengukur kemampuan siswa sesuai dengan apa yang ingin kita ukur. Misalnya, jika kita ingin mengukur kemampuan siswa dalam melakukan wudhu, maka alat ukur yang valid adalah tes praktek wudhu. Baik, sebelum kita membahas validitas ini secara lebih mendalam, kita akan lihat dulu mapping dari jenis-jenis validitas tes. Jenis validitas tes itu kita bagi menjadi 2, ada validitas logis dan ada validitas empiris. Validitas logis terbagi 2, ada validitas isi dan ada validitas konstruk. Validitas empiris terbagi juga kepada 2, ada validitas bandingan dan yang kedua ada validitas ramalan. Untuk lebih jelasnya, kita bahas satu persatu dari jenis validitas tes ini. Validitas logis. Validitas logis adalah jenis validitas tes yang dapat dianalisis dengan menggunakan pendapat para ahli atau judgment expert sehingga tidak perlu menggunakan teknik statistik. Validitas logis ini terbagi kepada validitas isi atau content validity atau validitas konstruk yang disebut dengan construct validity. Kita lihat satu persatu. Content validity. Validitas isi adalah tingkat kesahihan suatu tes yang diukur dari sejauh mana tingkat kesesuaian antara soal-soal yang membangun tes tersebut dengan materi atau kurikulum yang sudah diberikan kepada siswa. Dengan kata lain, validitas isi diukur dari sejauh mana soal-soal pada suatu tes sesuai dengan materi yang sudah diajarkan kepada siswa.
Cara menganalisis validitas isi dari sebuah tes dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara soal yang disusun dengan ruang lingkup materi yang akan dites, sebagaimana yang tertuang dalam tabel spesifikasi atau kisi-kisi soal, seperti yang sudah kita pelajari sebelum ini. Yang kedua, validitas konstruksi atau construct validity. Validitas konstruksi adalah tingkat kesahihan suatu tes yang diukur dari sejauh mana tingkat kesesuaian antara konstruksi yang membangun tes tersebut dengan aspek-aspek tingkah laku yang akan diukur, sebagaimana yang dirumuskan dalam tujuan pembelajaran khusus atau indikator kemampuan hasil belajar. Cara menganalisis validitas konstruksi dari sebuah tes dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara rumusan indikator kemampuan hasil belajar dengan rumusan soal atau instrumen penilaian. Apakah sesuai tidak aspek tingkah laku yang ingin diukurnya, baik dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotornya. Validitas empiris. Validitas empiris merupakan validitas kedua dari jenis validitas tes. Validitas empiris adalah validitas yang bersumber atau diperoleh atas dasar pengamatan di lapangan. Validitas empiris ditentukan berdasarkan kriteria, baik kriteria internal maupun kriteria eksternal. Kriteria internal adalah tes itu sendiri yang menjadi kriteria, sedangkan kriteria eksternal adalah hasil ukur tes lain di luar tes itu yang menjadi kriteria. Ada dua pembagiannya, ada validitas bandingan, ada validitas ramalan. Kita lihat satu persatu. Validitas bandingan atau concurrent validity. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas bandingan apabila hasil tes tersebut menunjukkan adanya hubungan yang searah antara hasil tes yang pertama dengan hasil tes berikutnya. Misalnya, hasil tes sumatif sejajar dengan rata-rata tes formatif. Cara mencari validitas bandingan dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil tes yang ingin diketahui validitasnya dengan hasil tes yang sudah ada sebelumnya. Rumus yang digunakan untuk mencari validitas bandingan ini adalah kita bisa menggunakan korelasi produk momen dari person, baik produk momen angka kasar maupun angka simpangan baku. Nilai sumatif yang ingin dicari validitasnya ditempatkan sebagai variabel X, sedangkan nilai rata-rata ulangan formatif ditempatkan sebagai variabel Y, walaupun penempatan ini tidak berpengaruh terhadap penghitungan. Validitas ramalan atau predictive validity. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas ramalan atau validitas prediksi apabila hasil tersebut mampu meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Tes penerimaan mahasiswa baru adalah contoh tes yang dihasilkan dapat diharapkan mampu meramalkan keberhasilan studi para calon mahasiswa dalam mengikuti program pendidikan di perguruan tinggi tersebut pada masa yang akan datang. Cara mencari validitas ramalan dapat dilakukan dengan membandingkan hasil tes penerimaan mahasiswa baru yang ingin kita cari validitasnya dengan hasil tes di semester pertama atau di semester kedua. Rumus yang dapat digunakan untuk mencari validitas ramalan ini adalah korelasi produk momen dari person, baik dengan produk momen angka kasar maupun angka simpangan baku. Nilai tes penerimaan mahasiswa yang ingin dicari ditempatkan sebagai variabel X, sedangkan nilai perkuliahan di semester pertama atau kedua ditempatkan sebagai variabel Y, walaupun penempatan variabel ini tidak berpengaruh terhadap hasil penghitungan. Kriteria penafsiran analisis validitas tes dan validitas item tes adalah kita bisa gunakan kriteria berikut. 0,81 sampai 1 itu sangat tinggi, 0,61 sampai 0,80 tinggi,
0,41, 0,60 sedang, 0,21 sampai 0,40 rendah, dan 0,00 hingga 0,20 disebut dengan sangat rendah. Baik sahabat andragogi, kita masuk pada bagian keempat. Bagian yang cukup rumit sehingga membutuhkan sedikit perhatian Anda dan latihan-latihan nanti untuk memantapkan bagaimana teknik mencari validitas instrumen penilaian. Pertama, validitas tes. Untuk mencari validitas tes, baik validitas konkuren maupun validitas ramalan, dapat menggunakan rumus korelasi produk momen angka kasar dan angka simpangan baku dari persen berikut ini. Kita dapat lihat rumusnya. Rumus ini kita gunakan untuk produk momen angka kasar, R, koefisien korelasi atau koefisien validitas, N, jumlah siswa atau jumlah sampel. Sigma X adalah jumlah nilai yang akan dicari validitasnya. Sigma Y adalah jumlah dari nilai yang dijadikan sebagai pembanding. Baik, kita coba pada satu contoh. Persiapan untuk mencari validitas konkuren atau validitas prediksi dengan angka kasar. Misalnya, suatu hasil tes menunjukkan angka sebagai berikut. Kita lihat pada tabel, ada 10 testi, kemudian ada X, tes masuk, ada Y, nilai perkuliahan, lalu kita cari X kuadratnya. X kuadrat adalah X, nilai X ini dikuadratkan, atau nilai X ini dikali dengan nilai X. 6,5 dikali 6,5, maka kita dapatkan nilai X2-nya. Begitu juga untuk nilai Y kuadrat, 6,3 dikali 6,3 nanti akan dapat, atau 6,3 kuadrat dapat 39,69. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Lalu nanti akan kita dapatkan nilai X kali Y, atau 65 kali 63, maka kita dapatkan nilai ini. Lalu kita jumlahkan, ada sigma X, ada sigma Y, ada sigma X kuadrat, ada sigma Y kuadrat, ada sigma X Y. Kita dapatkan itu, lalu kita masukkan ke rumus. Berdasarkan tabel di atas, maka kita ketahui sigma X-nya 65, sigma Y-nya 63,8, sigma X kuadratnya adalah 426, sigma Y kuadratnya 410,52, dan sigma X Y-nya 417,3. Angka tersebut kemudian kita masukkan ke dalam rumus R X Y. Kita masukkan ke dalam rumus. N-nya ada 10 karena siswanya ada 10. N dikali dengan sigma X Y dikurang dengan sigma X dikali dengan sigma Y. Nah, setelah dimasukkan ke dalam rumus seperti ini, lalu dicari satu persatu, langkah per langkah sesuai dengan petunjuk rumus, sehingga hasil akhirnya nanti kita dapatkan nilai R X Y-nya 0,74. Baik, yang kedua, kita gunakan korelasi dengan simpangan baku. Korelasi dengan simpangan baku kita dapat gunakan rumus seperti ini, R X Y sama dengan sigma X Y. Nanti akan kita lihat secara jelas. Jadi untuk mencari dengan rumus simpangan baku ini, maka perlu disiapkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, kita lihat hasil tes. Persiapan untuk mencari validitas tes dengan simpangan baku, kita dapatkan hasil tes siswa, ada 10 testi dengan X sebagai nilai tes masuknya misalnya, kemudian Y sebagai nilai perkuliahan semester 1-nya, kemudian kita cari jumlah X, kemudian kita cari jumlah Y. Untuk bisa mencari jumlah X terlebih dahulu, kita akan gunakan rata-rata X dan rata-rata Y.
dengan rumus seperti yang ada di samping tabel ini. Rata-rata X yaitu sigma X per N. Jadi 65 kemudian dibagi N-nya 10 sama dengan 6,5. Kemudian dicari rata-rata Y dengan rumus sigma Y per N. Ini ada lambang sigma, tapi karena rumus ini terhapus lambang sigmanya. 63,8 dibagi 10, 638 dibulatkan menjadi 64. Untuk dapat menghitung X, maka kita gunakan rumus yaitu X dikurang dengan min nilai X 6,5 dikurang 6,5 sebagai min X, maka sama dengan 0,0. Kemudian untuk mencari Y, kita gunakan rumus Y kurang min Y. Y 63 dikurang min Y 64, maka hasilnya minus 0,08. Begitu seterusnya untuk peserta tes berikutnya sampai akhir dari keseluruhan peserta tes. Kemudian dicari nilai X kuadratnya, kemudian dicari Y kuadratnya, kemudian dijumlahkan antara X dan Y. Baik, angka tersebut kemudian dimasukkan ke dalam rumus sebagai berikut. Rxy, sigma xy dibagi dengan akar sigma x2 dikali sigma y2. Sehingga dapat jumlah ini, silakan dihitung berdasarkan rumus ini. Kemudian dapatlah nilai Rxy-nya 0,74. Kemudian validitas item test. Validitas item test adalah tingkat kesahihan item per item test, baik pada tes objektif maupun tes esai. Untuk mencari validitas item test ada beberapa rumus yang dapat digunakan. Di antaranya adalah rumus produk momen dari person dengan menggunakan angka kasar, sama seperti tadi. Lalu kita lihat langkah pertamanya dengan membuat tabel analisis. Pada tabel analisis ini misalnya ada 10 testi dengan 10 item soal. Masing-masing item soal ini ada skor masing-masing. Untuk benar skornya 1, untuk salah nanti skornya 0. Nanti akan kita dapatkan skor masing-masing item menjadi total skor yang ada di bawah ini. Langkah kedua dengan membuat tabel pembantu. Tabel pembantu ini merupakan analisis lebih lanjut untuk bisa memasukkan ke rumus. Misalnya untuk nilai X, untuk nilai Y, maka kita dapatkan nanti nilai X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Oke, baik. Pada tabel ini kita dapat melihat bahwa skor total nanti akan mempengaruhi pada tabel pembantu yang akan kita buat berikutnya. Nah, misalnya ini nilai per item dari jawaban testi, kemudian nanti akan berpengaruh pada skor total. Nah, kita lihat pada tabel pembantu, Andi pada X-nya dapat skor 1 dan kemudian 8 menjadi Y nanti. Nih, angka skor total ini kemudian akan menjadi Y. Kemudian akan kita dapatkan nilai X kuadratnya dan Y kuadratnya. Kemudian kita akan jumlahkan antara nilai X dan Y atau X dikali Y. Nah, sehingga semua siswa juga dilakukan analisis seperti ini. Ini pada tahap kedua. Lalu pada tahap ketiga kita lakukan analisis menggunakan rumus produk momen angka kasar dari person. Nilai-nilai yang sudah kita dapatkan seperti sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, sigma X Y, nanti kita akan masukkan ke dalam rumus. Nah, setelah kita masukkan ke dalam rumus seperti tadi, maka kita akan dapatkan nilai
R, Y itu sebesar 0,7. Atau bisa juga dengan menggunakan rumus poin biserial sebagaimana berikut. Kita coba lihat. Rumus ini dapat digunakan untuk menganalisis validitas tes objektif bentuk multiple choice atau tes objektif lainnya. Nah, di mana MP adalah rata skor dari siswa yang menjawab benar, MT adalah rata skor dari seluruh siswa, ST adalah standar deviasi dari skor total, P adalah proporsi siswa yang menjawab benar, dan Q adalah proporsi siswa yang menjawab salah. Nah, berdasarkan tabel di atas, maka langkah untuk mencari validitas item sebagai contoh, kita gunakan tes nomor 4 dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Kita bolak-balik ini slide-nya supaya memudahkan pemahaman. Jadi untuk mencari validitas item nomor 4 menggunakan rumus poin biserial ini adalah sebagai berikut. Untuk MP-nya, MP itu seperti yang sudah kita pelajari bahwa rata skor dari siswa yang menjawab benar. Jadi siswa yang menjawab benar untuk poin 4 ini ada 7 orang. Kita lihat tabelnya. Nih, ada 7 orang. Andi, Khairul, Evi, Guntur, Hesti, Irma, dan Jamal. 7 orang yang menjawab benar. Nilainya adalah 8, 10, 6, 7, 9, 8, 6. Dan ini yang akan kita masukkan ini. 8, 10, 6, 7, 9, 8, 6. Sehingga totalnya adalah 54, kemudian dibagi dengan 7. 54 ini sama dengan 7,71 reratanya. Kemudian dibagi dengan 7. Untuk MT adalah rata skor dari seluruh siswa. Maka seluruh siswa mendapatkan nilai untuk poin nomor 4 ini ada 8, 4, 10. Nih. Kita lihat tabelnya lagi, 8, ini nilai skor totalnya 8, 4, 10, dan seterusnya. Ini kita masukkan pula ke rumus, seperti ini. Totalnya ada 10, kemudian ini jumlahnya 69 totalnya, dan ratanya adalah 6,9. 69 bagi 10 tentu 6,9 dibagi 10. Ini mohon maaf, karena penempatan angkanya tidak sesuai. Harusnya di sini dan angka 10-nya harusnya di sini. Oke. Kemudian untuk P-nya baru kita gunakan hasil pencarian ini untuk mencari unsur yang lain dari rumus ini. P adalah proporsi siswa yang menjawab benar. Ini proporsi siswa yang menjawab benar adalah 0,7 dan proporsi siswa yang menjawab salah adalah 0,3. Lalu kita masukkan ke dalam rumusnya sehingga nanti akan didapatkan poin biserial ini adalah 1,76. Angka tersebut kemudian dimasukkan ke dalam rumus sehingga rumus ini masih nyambung, ini 1,76, lalu dimasukkan ke dalam rumus sehingga dihasilkan nilai poin biserialnya atau nilai validitas item tes menggunakan poin biserial itu 0,70. Untuk menentukan valid dan tidak validnya suatu item, harga R hitung dapat dibandingkan dengan R tabel sebagai R kritis yang dapat dilihat dalam daftar tabel pada buku statistik dengan ketentuan. Jika R hitungnya lebih besar dari R tabel, maka item tersebut dikatakan valid. Sebaliknya, jika R hitungnya lebih kecil dari R tabel, maka item tersebut tergolong tidak valid atau invalid. Baik, sahabat andragogi, kita bahas pembahasan yang kelima, yaitu analisis reliabilitas tes. Secara bahasa, reliabilitas berasal dari kata reliable yang berarti andal atau terpercaya. Sedangkan dari segi istilah, reliabilitas adalah tingkat keterpercayaan hasil tes yang diukur dari tingkat konsistensi hasil tes meskipun dilakukan berkali-kali pada kelompok siswa yang sama. Untuk menentukan tingkat reliabilitas tes, ada 3 cara yang dapat digunakan, yaitu pertama, tes ulang atau retest. Dalam pelaksanaannya, guru membuat satu seri soal
tetapi diujikan 2 kali pada kelompok siswa yang sama pada waktu yang berbeda, atau sering diistilahkan dengan single test double trial method. Hasil dari kedua tes tersebut kemudian dibandingkan kembali menggunakan rumus korelasi produk momen tadi. Kemudian yang kedua, tes paralel atau equivalent. Dalam pelaksanaannya, guru membuat 2 seri soal yang berbeda tetapi memiliki kesamaan dari aspek tujuan, struktur soal, dan tingkat kesulitan soal. Soal tersebut kemudian diujikan kepada kelompok siswa yang sama pada waktu yang berbeda. Ini dinamakan dengan double test, double trial methods. Hasil dari kedua tes tersebut kemudian dibandingkan, tetap sama dengan menggunakan rumus korelasi produk momen. Yang ketiga, tes belah 2 atau split help. Dalam pelaksanaannya, guru membuat 1 seri soal dan diujikan 1 kali pada kelompok siswa yang sama. Untuk menganalisisnya, hasil tes tersebut kemudian dibelah 2 antara item-item ganjil atau genap atau item-item awal atau akhir, disebut dengan single test, single trial method. Kemudian dihitung dengan rumus produk momen yang dilanjutkan dengan rumus Spearman-Brown. Untuk rumus produk momen sudah kita bahas pada pembahasan terdahulu. Sementara untuk rumus Spearman-Brown dapat kita gunakan rumus R11. Jadi dalam rumus ini bisa kita terangkan bahwa R11 itu maknanya adalah koefisien reliabilitas. Sedangkan R1, R21, dan R22 ini disebut dengan korelasi antar bagian instrumen. Atau kita juga bisa gunakan rumus lain. Untuk mencari reliabilitas ini dapat juga digunakan rumus Flanagan atau rumus Kuder-Richardson 20 atau 21, atau sering disebut dengan KR20 atau KR21, atau juga bisa digunakan rumus Alpha-Cronbach. Berikut adalah contoh menggunakan rumus Kuder-Richardson dengan hasil hitung adalah sebagai berikut. Rumus Kuder-Richardson itu atau KR20 itu bisa kita tulis seperti ini. Lihat keterangannya, R11 itu adalah reliabilitas tes secara keseluruhan, P itu proporsi siswa yang menjawab soal benar, Q itu proporsi siswa yang menjawab salah, N itu adalah jumlah soal, ST itu standar deviasi dari skor total, S2T itu varian dari instrumen atau kuadrat dari standar deviasi. Cara mencari reliabilitas tes bisa dengan membuat tabel pertama kali seperti tes yang tadi. Ada 10 siswa yang dites dengan perolehan nilai skor pada setiap item soalnya. Dengan jawaban benar 1, di jawaban salah berarti 0. Kemudian dicari NP-nya. Kita lihat NP itu apa. Kemudian lihat P-nya, jawaban benar. Kemudian Q, jawaban salah. Kemudian P kali Q. Kemudian dilihat sigma P kali Q. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus. Berdasarkan penghitungan diketahui bahwa ST-nya 2,45, sementara N-nya 11, dan sigma PQ-nya ada 1,86. Kemudian kita masukkan ke rumus. Dan selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus sebagai berikut. Sehingga kita dapatkan nilai R11-nya adalah 0,26. Analisis terhadap uji reliabilitas tes sama dengan analisis terhadap hasil uji validitas tes, yaitu membandingkan R hitung dengan R tabel sebagai R kritis. Silakan nanti dimanfaatkan daftar R tabelnya di dalam buku-buku statistik dapat kita temukan dengan mudah. Bagian ketiga dari pembahasan ini adalah pengolahan nilai hasil belajar. Pemberian skor dan nilai. Alat evaluasi tes digunakan untuk menilai kompetensi siswa pada aspek kognitif atau KI3 dan sebagian untuk psikomotorik atau KI4.
Untuk aspek kognitif, tes dibedakan antara tes objektif dengan tes subjektif atau tes esai. Langkah-langkah pemberian skor dan nilai. Dalam proses scoring untuk tes objektif ada beberapa langkah yang sebaiknya dilakukan sebelum skor diberikan, yaitu membuat kunci jawaban sehingga dapat diketahui proporsi jawaban benar pada masing-masing option dan letak jawaban benar pada masing-masing item. Hindarkan kunci jawaban yang mengikuti pola tertentu yang mudah untuk ditebak. Yang kedua, membuat lembar kunci jawaban sehingga dapat mempermudah dalam proses pemeriksaan jawaban. Yang ketiga, membuat pedoman penilaian yang menjelaskan skor seharusnya pada masing-masing item sehingga dapat mempermudah dalam pemberian skor. Teknik pemberian skor untuk tes objektif. Dalam memberikan skor terhadap tes objektif, ada dua cara yang dapat digunakan, yaitu dengan memberikan hukuman atau tanpa hukuman. Pemberian hukuman dapat digunakan dengan pertimbangan untuk mengurangi spekulasi dalam menjawab. Kita akan lihat nanti bagaimana pemberian skor dengan hukuman dan tanpa hukuman. Ragam pengolahan hasil belajar tes objektif. Pertama, sistem tanpa hukuman. Pemberian skor dengan tanpa hukuman untuk seluruh bentuk tes objektif menggunakan rumus S sama dengan R. Dan jika bobotnya lebih dari 1, maka rumusnya adalah S sama dengan R kali W. S itu adalah skor. R itu adalah right atau jumlah jawaban yang benar. Sementara W itu weight adalah jumlah bobot per item. Misalnya hasil tes seorang siswa menunjukkan data sebagai berikut. Jawaban yang benar adalah 42, bobot per item adalah 2, jumlah total soal adalah 50, maka skornya adalah 42 kali 2 sama dengan 84. Khusus untuk soal multiple choice, bobot per item dapat berbeda berdasarkan tingkat kesulitannya, sehingga memerlukan pedoman penilaian secara detail. Dengan hukuman, sedangkan pemberian skor dengan menggunakan hukuman atau denda untuk seluruh tes objektif menggunakan rumus S sama dengan R kurang W kali W, atau bisa juga dengan menggunakan rumus S sama dengan T kurang 2W kali W. Keterangannya adalah S itu skor, T itu jumlah seluruh soal, R itu adalah right, jumlah jawaban yang benar, W itu adalah wrong, jumlah jawaban yang salah, sementara ada W satu lagi sama dengan weight atau jumlah bobot per item. Misalnya, hasil tes seorang siswa menunjukkan data sebagai berikut. Jumlah jawaban yang benar 42, jumlah jawaban yang salah adalah 8. Bobot per item adalah 2, jumlah total soal adalah 50, maka skornya adalah S sama dengan 42 sebagai jawaban yang benar, dikurang dengan 8 sebagai jawaban yang salah, sama dengan 34. Atau rumus kedua, S sama dengan 50 sebagai total dari soal, dikurang dengan 2 kali 8, 2 adalah bobot per item, kali 8 jawaban yang salah, kali 2, 2 adalah bobot per item, maka hasilnya adalah S sama dengan 34 kali 1 sama dengan 34. Khusus untuk multiple choice, pemberian skor dengan menggunakan hukuman berbeda rumusnya. Karena dalam soal multiple choice, jumlah optionnya diperhitungkan, yaitu S sama dengan R kurang W kali W, N kurang 1. Keterangannya adalah S adalah skor, R adalah jumlah jawaban yang benar, W adalah jumlah jawaban yang salah, N adalah jumlah option, 1 adalah bilangan tetap. Misalnya, hasil sebuah tes multiple choice seorang siswa menunjukkan data sebagai berikut. Jumlah jawaban yang benar 42, jumlah jawaban yang salah 8, bobot per item 2, jumlah option 4,
jumlah total soal ada 50. Maka skornya adalah S sama dengan 42 dikurang dengan 8. 42 sebagai jawaban yang benar, kurang 8 jawaban yang salah, dibagi dengan 4 option, dikurang 1 sebagai bilangan tetap tadi, kemudian dikali dengan 2 sebagai jumlah bobot per item. Nah, kemudian sederhanakan 42 dikurang dengan 8 bagi 3, karena 4 kurang 1 jadi 3, kemudian dikali dengan 2. Sehingga kemudian S sama dengan 42 dikurang 2,66 kali 2. Sehingga S 3934 dikali 2. Teknik pemberian skor untuk soal subjektif. Esai adalah bentuk tes yang meminta siswa untuk menjawab lebih dari 3 kata yang tingkat kesulitannya disesuaikan dengan tingkat kognitif yang digunakan. Sehingga dalam tes esai, masing-masing item soal diberikan bobot lebih dari 1 dan bergradasi sesuai dengan tingkatan kognitif yang digunakan atau tingkat kesulitan dari kognitifnya. Sesuai dengan jenis-jenisnya, esai bebas, esai terbatas, dan esai terstruktur, pemberian skor untuk soal esai dapat dilakukan dengan menggunakan 2 pendekatan berdasarkan standar yang digunakan, yaitu berdasarkan standar absolut atau standar relatif. Pemberian skor dengan standar absolut dilakukan dengan cara membandingkan jawaban siswa dengan rambu-rambu jawaban yang ditetapkan oleh guru, esai terbatas dan esai terstruktur, untuk kemudian diberi skor. Pemberian skor dengan standar relatif dilakukan dengan cara membandingkan jawaban siswa dengan jawaban siswa lainnya untuk mengetahui situasi jawaban dalam kelas tersebut. Penghitungan skor tes esai dapat digambarkan pada contoh di bawah ini. Misalnya, tes esai terdiri dari 5 item soal dengan bobot masing-masing sebagai berikut. Nomor 1 bobotnya 10, nomor 2 bobotnya 15, nomor 3 bobotnya 7,5, nomor 4 7,5, dan nomor 5 bobotnya 10. Berdasarkan jumlah dari seluruh bobot tersebut, maka jika semua soal dijawab dengan tepat, skor maksimal idealnya adalah 50. Kemudian jika berdasarkan hasil tes menunjukkan skor seorang siswa sebagai berikut. Untuk nomor 1, skor siswa A ada 8. Untuk nomor 2 ada skornya 10. Untuk soal nomor 3 skornya 5. Untuk soal nomor 4 skornya 5. Untuk soal nomor 5 skornya juga 5. Berdasarkan data tersebut, maka skor total siswa tersebut adalah 8 tambah 10 tambah 5 tambah 5 dan tambah 5 sama dengan 33. Kemudian untuk mengubahnya menjadi nilai, maka skor total tersebut dibandingkan dengan skor maksimal idealnya, yaitu 50. Maka perhitungannya adalah 33 bagi 50 kali 100, sama dengan 66. Angka 66 ini sebenarnya menunjukkan tingkat persentase penguasaan siswa terhadap materi pelajaran sebesar 66%. Bagian keempat dari pembahasan ini adalah pemberian skor dan nilai terhadap alat evaluasi non-tes. Alat evaluasi non-tes digunakan untuk menilai kompetensi siswa pada aspek afektif atau sikap, atau KI1 dan KI2, yaitu dengan menggunakan observasi, angket yang terdiri dari self-evaluation dan penilaian antar peserta didik, dan jurnal. Non-tes juga digunakan untuk menilai aspek kompetensi psikomotorik atau KI4. Pemberian skor untuk penilaian sikap menggunakan rentang 1-4 untuk seluruh teknik penilaian dengan penghitungan. Contoh pemberian skor. Untuk penilaian diri, bisa kita buat skornya dengan selalu, sering, jarang, dan tidak pernah. Pemberian skor dalam skala sikap harus dibedakan antara pernyataan positif dengan pernyataan negatif dengan perhitungan sebagai berikut. Misalnya,
Untuk pernyataan sangat setuju atau selalu seperti di angket kita ini, kemudian setuju atau sering, tidak setuju atau jarang, sangat setuju atau tidak pernah, seperti ini. Untuk penilaian positif, maka skornya adalah 4, 3, 2, 1. Untuk pertanyaan negatif, kita balik. Untuk selalu atau sangat setuju dengan 1, 2, 3, dan 4. Nah, berdasarkan tabel di atas, maka skor yang diperoleh siswa tersebut adalah untuk soal nomor 1 skornya 3. Kenapa? Misalnya dia menjawab dengan sangat setuju misalnya. Untuk soal nomor 2 skornya 4, untuk soal nomor 3 skornya 4, untuk soal 4 skornya 2, dan untuk soal nomor 5 skornya 4. Maka skor total yang diperoleh siswa tersebut adalah 17 dari hasil penjumlahan skor ini. Sedangkan skor maksimalnya jika semua item mendapat skor 4 adalah 20. Jadi 4 kali 5 tentu 20. Dengan demikian maka skor siswa tersebut adalah, mohon maaf, sepertinya ada kesalahan di slide. Hasil yang sebenarnya adalah 17 dikali 20 dibagi 100, hasilnya 3,4. Nilai sikap tersebut kemudian dikonversi menjadi huruf dengan pedoman sebagai berikut. Jadi kita bisa menggunakan pedoman ini untuk menjadikan nilai sikap tersebut menjadi nilai huruf. Seperti ini. Jika skornya 1 sampai 100, maka perhitungan nilai sikap dari data di atas adalah 17 bagi 20 kali 100 adalah 85. Pengolahan hasil penilaian untuk evaluasi unjuk kerja. Berdasarkan hasil penilaian unjuk kerja siswa, maka diperoleh data atau skor yang menunjukkan kemampuan siswa dalam mencapai kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu seperti praktek sholat, praktek membaca Al-Quran, praktek berwudu, dan lain-lain. Rumus yang digunakan adalah nilai sama dengan skor sesungguhnya dibagi skor maksimum ideal dikali dengan 100. Contohnya ini, untuk rubrik penilaian praktek berwudu misalnya, maka dilakukan checklist dengan nilai sangat sempurna, sempurna, kurang sempurna, dan tidak sempurna. Untuk sangat sempurna mendapat nilai 16, sempurna mendapat nilai 9, dan kurang sempurna mendapat nilai 6. Serta tidak sempurna tidak mendapat penilaian misalnya. Lalu keterangan penskorannya ketika melakukan sempurna nanti mendapat nilai 4, 3, 2, 1 secara berurut untuk masing-masing kriteria. Berdasarkan data di atas, maka skor yang diperoleh dari praktek berwudu tersebut adalah 31. Sedangkan skor maksimal idealnya adalah 40, maka nilai yang diperoleh oleh siswa tersebut adalah 31 bagi 40 kali 100 sama dengan 7,75. Nah, nilai 7,75 itu nanti juga akan dikonversikan dengan tabel yang ada di penilaian sikap seperti yang ada di atas. Bagian kelima dari pembahasan ini adalah pelaksanaan program tindak lanjut. Program tindak lanjut pada dasarnya dibagi kepada dua, yaitu program remedial dan program pengayaan. Bagi peserta didik yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM, maka diberikan tindak lanjut untuknya program remedial. Program remedial adalah program tindak lanjut dari kegiatan evaluasi hasil belajar terhadap peserta didik yang menunjukkan kegagalan mencapai KKM dalam bentuk pemberian tindakan pembelajaran perbaikan karena diasumsikan mengalami kesulitan belajar. Dalam pembelajaran remedial harus digunakan metode yang bervariasi sesuai dengan kesulitan belajar yang dihadapi peserta didik. Selain itu, media yang digunakan agar dapat dipersiapkan dengan baik, agar peserta didik menjadi lebih mudah memahami KD yang dianggap sulit untuk mereka pahami. Pembelajaran remedial merupakan kelanjutan dari pembelajaran biasa atau reguler di kelas.
dan peserta didik yang masuk dalam kelompok ini adalah peserta didik yang belum tuntas belajar karena teridentifikasi mengalami kesulitan belajar. Kesulitan belajar yang dialami peserta didik berbeda tingkatannya. Ada yang tinggi, sedang, dan rendah. Tujuan pembelajaran remedial adalah membantu mengatasi kesulitan belajar peserta didik melalui perlakuan pengajaran. Pembelajaran remedial dimulai dari identifikasi kebutuhan peserta didik. Kebutuhan peserta didik ini dapat diketahui dari analisis kesulitan belajar peserta didik dalam memahami konsep-konsep tertentu. Berdasarkan analisis kesulitan belajar itu, baru kemudian guru memberikan pembelajaran remedial. Banyak faktor yang menjadi penyebab ketidaktuntasan belajar siswa, baik yang bersumber dari dalam diri peserta didik, baik itu fisik dan psikis, seperti motivasi yang rendah, sulit konsentrasi, kurang percaya diri, maupun yang bersumber dari luar peserta didik, seperti lingkungan, materi pelajaran, guru, metode mengajar, dan sistem penilaian. Pelaksanaan program remedi. Program remedial dapat dilaksanakan melalui bimbingan secara perorangan. Bila kesulitan yang dihadapi beberapa peserta didik berbeda-beda, sehingga memerlukan bimbingan secara individual. Bimbingan yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Yang kedua, pemberian bimbingan dapat dilaksanakan secara kelompok bila terdapat beberapa peserta didik mengalami kesulitan yang relatif sama. Yang ketiga, jika kesulitan belajar dihadapi oleh sebagian besar siswa, maka program remedial dilakukan dengan melakukan pembelajaran ulang dengan metode dan media yang tentunya harus berbeda sesuai dengan gaya belajar peserta didik yang sedang mengikuti remedial tersebut. Yang keempat, pemberian bimbingan dapat dilakukan melalui tugas-tugas latihan secara khusus dengan memanfaatkan tutor sebaya, baik secara individu maupun kelompok. Yang kelima, pembelajaran remedial dapat dilakukan sebelum semester berakhir atau batas akhir pemasukan nilai ke dalam buku rapor. Yang keenam, pelaksanaan pembelajaran remedial dilakukan di luar jam pelajaran, yaitu sebelum pembelajaran pertama dimulai, setelah pembelajaran selesai, atau pada selang waktu tertentu yang tidak mengganggu kegiatan pembelajaran peserta didik yang lain, disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Yang ketujuh, pembelajaran remedial dapat juga dilakukan dengan jalan mengambil beberapa peserta didik yang membutuhkan remedial dari kelas reguler ke kelas remedial. Pelaksanaannya terpisah dari jam pembelajaran reguler dengan jadwal tersendiri. Model ini biasanya hanya untuk topik-topik yang dianggap esensial sebagai landasan pengetahuan lanjutan. Penggunaan tim pengajar cara ini dilaksanakan dengan melibatkan beberapa guru. Tim bekerja sama dalam menyiapkan bahan pelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar yang mengacu pada peningkatan efektivitas belajar. Yang kedelapan, selanjutnya setelah melakukan pembelajaran remedial diakhiri dengan penilaian untuk melihat pencapaian peserta didik pada KD yang diremedikan. Pembelajaran remedial pada dasarnya difokuskan pada KD yang belum tuntas dan dapat diberikan berulang-ulang sampai mencapai KKM dengan waktu hingga batas akhir semester. Apabila hingga akhir semester pembelajaran remedi belum bisa membantu peserta didik mencapai KKM, pembelajaran remedial bagi peserta didik tersebut dapat dihentikan. Pendidik tidak dianjurkan memaksakan untuk memberikan nilai tuntas sesuai KKM kepada peserta didik yang belum mencapai KKM tersebut. 9.
Pemberian nilai KD kepada peserta didik yang mengikuti pembelajaran remedial yang dimasukkan sebagai hasil penilaian harian adalah nilai yang sesuai capaian yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti remedial pembelajaran. Misalnya, suatu mata pelajaran fikih misalnya memiliki KKM 70. Seorang peserta didik bernama Rinto memperoleh nilai harian 1 KD 31 sebesar 55 karena ada beberapa butir soal yang tidak dapat dijawabnya dengan benar. Karena Rinto belum mencapai KKM, maka Rinto mengikuti remedial untuk KD 31. Setelah Rinto mengikuti remedial dan diakhiri dengan penilaian, Rinto memperoleh hasil penilaian 85. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka nilai harian 1 atau KD 31 yang diperoleh Rinto adalah 85. 10. Dari 3 cara pelaksanaan pembelajaran remedial, yaitu pembelajaran di luar jam pembelajaran, pengambilan peserta didik tertentu, dan penggunaan tim pengajar, maka cara yang banyak digunakan adalah dengan pembelajaran di luar jam pembelajaran dan pengambilan peserta didik tertentu. Prinsip program remedial. Yang pertama, adaptif, yaitu guru harus menyesuaikan metode dan media pembelajaran sesuai dengan daya tangkap, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing peserta remedi. Yang kedua, interaktif. Bersifat interaktif dengan keaktifan pendidik untuk secara intensif berinteraksi dengan peserta didik dan memonitoring terhadap kemajuan belajar peserta didik. Yang ketiga, penggunaan berbagai metode pembelajaran dan penilaian. Yang keempat, menggunakan berbagai metode pembelajaran dan metode penilaian yang sesuai dengan karakter peserta didik yang mengikuti remedial. Yang kelima, pemberian umpan balik sesegera mungkin. Yang keenam, umpan balik berupa informasi yang diberikan kepada peserta didik mengenai kemajuan belajarnya perlu diberikan sesegera mungkin agar dapat menghindari kesalahan belajar yang berlarut-larut dan mendeteksi sedini mungkin kesulitan belajar. Ketujuh, dari prinsip program remedi adalah berkesinambungan. Artinya adalah pembelajaran remedial dilakukan secara berkesinambungan dengan proses pembelajaran dan pendidik harus selalu menyediakan program remedial sesuai dengan kebutuhan. Langkah-langkah program remedial. Yang pertama, menganalisis kebutuhan, yaitu mengidentifikasi kesulitan atau permasalahan pembelajaran dan kebutuhan peserta didik berdasarkan analisis terhadap penilaian harian dan penilaian semester yang sudah dilakukan. Permasalahan pembelajaran antara lain keunikan peserta didik, materi pembelajaran, dan juga termasuk strategi belajar. Yang kedua, menyusun perencanaan berdasarkan permasalahan pembelajaran, yaitu memperbaiki rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan peserta didik, yaitu merancang pembelajaran yang meliputi merancang rencana pembelajaran dan merancang kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, langkah program remedi itu adalah melaksanakan program remedi. Yang keempat, melaksanakan penilaian untuk mengetahui keberhasilan peserta didik setelah selesai remedi. Yang kelima, menetapkan nilai yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti program remedi sebagai nilai akhir capaian KD muatan pembelajaran. Contoh program remedial. Contoh perolehan nilai penilaian harian mata pelajaran Al-Quran Hadis. Andri mendapat nilai 88, Roland mendapat nilai 72, Ghazali mendapat nilai 60, Arif mendapat nilai 50. Apabila KKM mata pelajaran ini adalah 70, Arif dan Ghazali harus mengikuti program remedial. Dan setelah mengikuti program remedial, dites kembali urutan perolehan nilai sebagai berikut. Arif mendapat nilai 96,
Ghazali mendapat nilai 82. Dari hasil perolehan nilai di atas, nilai akhir Al-Quran Hadis untuk tes tersebut dapat ditetapkan beberapa alternatif sebagai berikut. Pertama, menggunakan nilai batas KKM. Maka nilai Arif dan Ghazali adalah 70. Namun alternatif ini dianggap kurang adil oleh Arif karena nilai Arif lebih tinggi daripada Ghazali saat tes setelah remedi. Untuk mengantisipasi dan meminimalisasi timbulnya rasa ketidakadilan, guru dan siswa perlu menyepakati dari awal mekanisme penilaian ini. Yang kedua, menggunakan nilai rata dari nilai perolehan awal dan nilai tes setelah remedi. Arif 50, nilai sebelum remedi, ditambah dengan 96, nilai setelah remedi, kemudian dibagi menjadi 2, menjadi 73. Ghazali mendapat 60 sebelum remedi, 82 setelah remedi, lalu dibagi 3, maka mendapat nilai 71. Alternatif ini akan merugikan bagi siswa yang mendapat perolehan nilai awal sangat rendah, meskipun nilai tes setelah remedial sangat tinggi. Misalnya, nilai seorang siswa sebelum remedi adalah 20, dan di tes setelah remedi 90. Siswa tersebut hanya mendapat nilai 20 tambah 90 sama dengan 55. Yang ketiga, menggunakan nilai capaian akhir setelah remedi. Maka nilai Arif 96 dan nilai Ghazali 82. Namun alternatif ini akan dianggap kurang adil bagi Andri dan Roland. Oleh karena itu, Andri dan Roland diberi kesempatan yang sama untuk meningkatkan nilai capaian akhir. Karena Andri dan Roland sudah melampaui nilai KKM. Mereka berhak untuk mengikuti program pengayaan. Setelah mengikuti program pengayaan, Andri dan Roland bersama teman-teman yang mengikuti program remedial mengikuti tes kembali sesuai kesepakatan. Maka nilai yang digunakan merupakan nilai akhir setelah tes remedial. Penunjang keberhasilan program remedi. Pertama, mengenal peserta didik yang mengalami kesulitan belajar dan beberapa indikator untuk mengenal kesulitan belajar peserta didik, yaitu peserta didik belum dapat menguasai materi pelajaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, peserta didik memperoleh hasil belajar yang rendah dibanding dengan peserta didik lainnya. Yang ketiga, peserta didik belum mencapai prestasi belajar sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Yang keempat, peserta didik belum dapat menunjukkan kepribadian yang baik. Yang kedua, memahami faktor-faktor penyebab kesulitan belajar, baik dari dalam maupun dari luar diri peserta didik. Yang ketiga, perlu melakukan usaha perbaikan terhadap kesulitan belajar peserta didik dengan 2 cara, yaitu mencegah kesulitan belajar agar tidak menular kepada peserta didik lainnya. Yang kedua, menyembuhkan peserta didik yang sedang mengalami kesulitan belajar. Dan usaha yang dilakukan untuk menyembuhkan kesulitan belajar dapat diidentifikasi dengan instrumen observasi, angket, wawancara, yaitu antara lain dengan mengamati hasil pekerjaan peserta didik, tugas kelompok, buku rapor, kunjungan ke rumah, dapat pula dengan tes psikologi, tes intelijensi, tes bakat, bahkan tes kepribadian. Program pengayaan. Program pengayaan adalah pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah dan atau melampaui KKM. Mereka adalah peserta didik yang lebih cepat daripada teman-teman sekelasnya dalam menguasai bahan pelajaran yang diberikan kepadanya. Atau dapat dikatakan mereka adalah peserta didik yang dapat cepat dalam menyelesaikan tugas belajarnya, sehingga diperlukan treatment atau perlakuan tambahan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Perlu dipahami bahwa program pengayaan dapat diselenggarakan dengan baik jika dibuat perencanaan pengajaran yang baik.
pelaksanaan pengajaran dan evaluasi dilakukan dengan baik, dan tentunya mendapat dukungan dari semua pihak, antara lain kerjasama dari orang tua wali murid, unsur-unsur lain yang terlibat dalam rancangan pengajaran pengayaan. Yang perlu ada dan harus diperhatikan adalah peserta didik itu sendiri, guru, media, metode, materi, serta waktu pelaksanaannya. Semua itu perlu diperhatikan dengan tujuan pengajaran pengayaan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Fokus pengayaan adalah pendalaman dan perluasan dari kompetensi yang sudah dipelajari. Pengayaan biasanya diberikan segera setelah peserta didik diketahui telah mencapai KKM berdasarkan hasil penilaian harian. Pembelajaran pengayaan biasanya hanya diberikan 1 kali, tidak berulang kali. Pembelajaran pengayaan umumnya tidak diakhiri dengan penilaian. Jadi dalam hal ini berbeda perlakuannya dengan remedi. Tapi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, untuk mendapatkan penilaian yang sama dan menghilangkan kecemburuan antara tingginya nilai siswa yang sudah mengikuti remedi dengan yang tidak remedi, maka wujud akhirnya dari pengayaan bisa dilakukan tes secara bersama kembali bersama dengan siswa yang sudah melakukan tindakan remedial. Treatment program pengayaan. Dalam program pengayaan nanti bisa dilakukan dengan belajar kelompok. Artinya, sekelompok peserta didik yang mempunyai minat tertentu diberi tugas untuk memecahkan masalah, membaca di perpustakaan terkait dengan KD yang dipelajari pada jam pelajaran sekolah atau di luar jam pelajaran sekolah. Pemecahan masalah yang diberikan kepada peserta didik berupa pemecahan masalah nyata. Dapat pula secara kelompok peserta didik dapat diminta untuk menyelesaikan sebuah proyek atau penelitian ilmiah. Yang kedua, belajar mandiri. Secara mandiri peserta didik belajar mengenai sesuatu yang diminatinya, menjadi tutor sebaya bagi teman yang membutuhkan, dan mengembangkan latihan, yaitu dengan mengembangkan latihan praktis yang dapat dilaksanakan oleh teman-temannya yang membutuhkan dalam bentuk latihan. Kegiatan pemecahan masalah nyata, tugas proyek, ataupun penelitian ilmiah juga dapat dilakukan oleh peserta didik secara mandiri jika kegiatan tersebut diminati secara individu. Yang ketiga, pembelajaran berbasis tema. Pembelajaran terpadu yang memadukan kurikulum di bawah tema besar sehingga peserta didik dapat mempelajari hubungan antara beberapa disiplin ilmu. Melalui pembelajaran tematik dapat mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik. Dikatakan bermakna karena dalam pembelajaran tematik peserta didik akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang telah dipahaminya. Kemudian yang terakhir adalah pemadatan kurikulum. Pemberian materi kepada peserta didik yaitu terhadap kompetensi materi yang belum diketahui oleh peserta didik. Demikian pembahasan dari kami. Berbanyak maaf, semoga bermanfaat. Salam andragogi.